Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Najiyah TV serta kaum muslimat jamaah Masjid Umar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji berserta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Yang mana dengan semua nikmat, rahmat dan karunia tersebut Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu ini, di mana banyak dari kaum muslimin, saudara dan saudari kita di luar sana belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu ini. Maka di awal kajian ini kembali kami mengajak kepada kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Najiyah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Agama Islam memberikan keistimewaan kepada kaum wanita, yang mana keistimewaan tersebut mungkin tidak didapati ataupun tidak dimiliki oleh kaum muslimin, oleh kaum lelaki. Itulah mengapa agama Islam dengan hal-hal tersebut menunjukkan bahwasanya agama Islam memperhatikan dan memberikan kedudukan yang istimewa kepada kaum muslimat. Di antara keistimewaan tersebut yang dimiliki oleh kaum muslimat dan tidak dimiliki oleh kaum muslimin ataupun kaum lelaki dari umat Islam adalah banyaknya keringanan-keringanan ataupun banyaknya uzur syar'i yang dimiliki ataupun ada pada kaum wanita, yang mana uzur syar'i tersebut juga mempengaruhi
bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya ibadah kaum muslimin, muslim laki-laki maupun kaum muslimat, muslim perempuan sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kaum muslimin laki-laki untuk mendirikan salat, begitu juga dengan kaum muslimat. Allah juga mewajibkan mereka untuk mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Demikian juga halnya Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan berpuasa tersebut bagi kaum muslimat. Dan begitu pada seluruh amal ibadah lainnya secara umum. Namun berkat keistimewaan kaum wanita ini ada beberapa hal ataupun ada beberapa keadaan yang membuat kaum muslimat berbeda dengan kaum muslimin. Di saat kaum muslimin juga harus melakukan ibadah tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum tadi, namun pada beberapa keadaan pada kaum muslimat mereka diberikan kelonggaran. Mereka bahkan tidak dibebani perintah ataupun ibadah tersebut dikarenakan keistimewaan yang mereka miliki. Dan demikianlah merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang uzur syar'i, maka kita akan mendapati bahwasanya kaum wanita muslimat, wanitanya kaum muslimin sering kali ataupun dalam banyak keadaan mereka disebut memiliki uzur syar'i yang membuat mereka diberikan kelonggaran, diberikan keringanan dalam mendirikan ataupun menunaikan beberapa jenis ibadah. Bisa saja uzur syar'i itu berbentuk haid misalnya, yang mana haid itu merupakan keistimewaan ataupun kekhususan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Begitu juga nifas. Ada juga istihadah misalnya. Begitu juga dengan melahirkan, mengandung, menyusui, yang mana semua hal tersebut menjadi kekhususan pada diri wanita, yang mana agama Islam juga memberikan keringanan, memberikan keistimewaan pada beberapa amalan ibadah dikarenakan keadaan tadi yang tidak dimiliki oleh ataupun tidak didapati oleh kaum muslimin dari kalangan laki-laki. Nah, pembahasan kita Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah tentang wanita dan uzur syar'i. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Umar rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita pada siang ini adalah tentang apa, Ibu? Wanita dan uzur syar'i. Uzur syar'i yang seperti apa? Uzur syar'i yang menjadi kekhususan wanita. Pada asalnya uzur syar'i ini juga banyak. Pada asalnya uzur syar'i ini yang membuat seseorang tidak diwajibkan menunaikan ibadah sebagaimana mestinya, itu banyak. Ada juga pada kaum lelaki. Kalau kita bilang uzur syar'i secara umum, kita bisa bilang sebagai contoh, misalnya orang yang tertidur, orang yang lupa sehingga dia lupa dalam ataupun melaksanakan sebuah ibadah, atau keadaan lainnya seperti safar, seseorang yang melakukan perjalanan yang pada asalnya dia harus menunaikan sholat itu lengkap dengan 4 rakaat misalnya pada sholat zuhur, tapi
dengan keadaan dia safar tadi, itu dianggap sebagai uzur syar'i yang menjadikan dia boleh menunaikan salat zuhur tadi menjadi 2 rakaat dari yang asalnya 4 rakaat. Itulah beberapa jenis dari uzur syar'i ya yang dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikih. Namun kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kajian kita ya, pada siang hari ini merupakan kajian muslimah, kajian khusus wanita muslimah, maka pembahasan uzur syar'i ini tentu yang kita bawakan di sini adalah uzur syar'i yang khusus ada pada kaum wanita. Seperti yang kita sebutkan tadi, di antaranya adalah haid dan nifas. Nah maka ya, ketika ya, seorang perempuan ya, wanita kaum muslimat ya, apabila mereka berada dalam keadaan beruzur tadi atau beruzur syar'i ya, mereka yang diantaranya mereka tidak dibebankan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berpuasa. Nah, kaum muslimat ya, wanita dari kaum muslimin yang berhalangan ataupun yang sedang mengalami uzur syar'i atau mendapati uzur syar'i, maka mereka tidak dibebani beberapa keadaan ataupun beberapa kewajiban seperti salat dan puasa. Nah, maka apakah amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh mereka ketika mereka sedang mendapati uzur syar'i tadi? Seperti perempuan yang sedang dalam keadaan haid misalnya. Dia tidak diperbolehkan untuk sholat. Kalaupun seandainya dia sholat, diterima apa tidak para ibu-ibu sekalian? Tidak. Ada perempuan yang dalam keadaan nifas setelah melahirkan. Apakah dia dibebankan untuk sholat? Tidak. Dan kalau seandainya sholat, apakah sah sholatnya? Bagaimana jawabannya ibu-ibu? Tidak. Ya, karena di antara syarat sah salat ya bagi perempuan, yang ini merupakan syarat sah khusus bagi perempuan, yaitu mereka suci dari haid dan nifas. Walaupun mereka melakukan salat tadi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melakukan salat tadi sebagaimana salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nominalnya ataupun walaupun kuantitasnya hingga kualitasnya yang lebih baik sekalipun, dia belum pernah sholat sebanyak itu misalnya dalam sholat sunnah, dan dia juga tidak pernah melakukan sholat sebaik itu, sekhusyuk itu misalnya. Tapi kalau seandainya dia menunaikan sholat tersebut dalam keadaan beruzur syar'i, maka sholatnya sah apa tidak ibu-ibu? Tetap tidak sah. Ya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa dari kalangan kaum muslimat mungkin pada bertanya-tanya, ya, kalaulah seandainya mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya, ketika beruzur syar'i ini, mereka juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah misalnya, baik ketika umroh maupun haji ya, maka apa yang harus mereka lakukan agar mereka tetap bisa mendapati ya pahala-pahala ya, seperti mereka dalam keadaan tidak beruzur syar'i itu. Nah, mungkin itulah beberapa hal-hal yang ingin kita bahas dalam kajian siang hari ini biidznillah taala, semoga Allah mudahkan. Baik kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sumber ataupun ya, asal pengambilan materi ini, ya, ini adalah berangkat dari sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang alim, seorang yang berilmu, ya, dengan judul apa saja yang dilakukan oleh seorang perempuan, ya, amalan apa saja yang dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dari amalan-amalan soleh tatkala ia
sedang berada dalam keadaan beruzur syar'i ini. Maka dalam bahasa Arab, tulisan ini berjudul Madza taf'alul mar'atu minal a'malis salihah idza asabaha al-'udhrus syar'i. Baik. Maka amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan dari amalan-amalan soleh, ya, dari ibadah misalnya, ya, yang bisa mereka lakukan tatkala mereka dalam keadaan beruzur syar'i ini. Baik, mungkin ini yang akan kita jadikan sebagai dasar ataupun pijakan pertama dalam materi kita tentang wanita dan uzur syar'i ini. Adapun berbagai pembahasan lainnya nanti kita akan masukkan, kita ambil dari luar sebagai pelengkap dari apa yang kita ambil dari kitab ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tulisan ini merupakan tulisan yang sangat ringkas, ya. Merupakan tulisan yang sangat ringkas dan hanya berjumlah 8 halaman saja. Nah, tentunya materi yang singkat ini sangat cocok untuk dibahas ya dalam daurah ataupun dalam muhadharah ataupun dalam kajian-kajian yang pendek ya, seperti saat sekarang ini. Baik. Dan dikarenakan juga materi ini sedikit, ya, hanya berjumlah 8 halaman, maka kita akan coba baca secara keseluruhan. Kita akan coba baca secara keseluruhan. Karena membaca kitab-kitab para ulama dengan bacaan yang secara keseluruhan itu juga merupakan cara para ulama dalam mempelajari sebuah kitab. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimat, insyaallah metode yang akan kita pakai dalam kajian kali ini, kita akan baca beberapa tulisan-tulisan yang ada di dalam makalah ini ataupun tulisan ini dalam beberapa paragraf ataupun dalam beberapa poin, kemudian kita akan terjemahkan. Baik, poin yang pertama tentang apa-apa yang dilakukan oleh seorang kaum muslimat ya, tatkala sedang dalam keadaan beruzur syar'i. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, yang pertama, fayanbaghi 'alal mar'atil mu'minah an tardha bima katabahullah. Yang pertama adalah bagi seorang perempuan tatkala dia mendapati dirinya sedang dalam keadaan beruzur syar'i ini. Ya. Yang pertama, dia harus ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang demikian merupakan sunnatullah. Ya, bagaimana Allah menciptakan dia sebagai seorang perempuan. Dan seorang perempuan sebagaimana kita tahu, ya, memiliki ya, tugas yang sangat berat. Mungkin di antara tugas-tugas seorang wanita, ya, itu apabila dibebankan kepada kaum lelaki, ya, mungkin mereka tidak bisa melakukan tugas-tugas tersebut dengan baik. Artinya Allah memilih kaum wanita untuk mengemban tugas-tugas tersebut. Seperti apa? Seperti hamil misalnya, mengandung. Seperti melahirkan. Kemudian setelah itu harus menyusui. Atau bagi orang yang belum sampai ke tahapan demikian, ya, dari mulai baliknya, dia sudah mendapati haid, ya, atau juga dia mengalami istihadah, ya, yang semua ini pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih, ya. Atau bagi yang sudah selesai tadi dari melahirkan, dan dia juga ada masa-masanya, ya, melewati masa-masa nifas misalnya. Nah, ini merupakan sebuah uzur-uzur, ya, yang hanya dimiliki oleh kaum wanita dan tidak dimiliki oleh kaum pria ataupun kaum lelaki. Nah, tatkala dia mendapati dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang perempuan, maka dia harus siap. Maka dia harus siap dengan semua tugas tadi. Bahkan itu belum semua. Belum lagi untuk mendidik anak, ya.
setelah dia melahirkan tadi, ya, menyusui, kemudian harus mendidik anak-anaknya, ya, mungkin para suaminya yang bekerja di luar rumah, mencari nafkah di luar, maka seorang ibulah, ya, seorang perempuanlah yang menjadi apa? Menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, itulah tugas-tugas yang berat bagi kaum perempuan yang mungkin banyak dari kaum lelaki atau mungkin hampir seluruh dari kaum lelaki tidak bisa melakukan tugas tersebut dengan baik. Maka sebagai seorang perempuan, ya, pertama-tama dia harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah menciptakan dia sebagai seorang perempuan. Allah menciptakan dia dalam keadaan ataupun harus mengemban tugas-tugas berat tadi, yang mungkin tugas-tugas tersebut tidak bisa diemban oleh kaum lelaki ataupun kaum pria, ya, baik kaum muslimin maupun non kaum muslimin. Maka disebutkan oleh penulis di sini, yang pertama-tama, ya, bagi seorang wanita, ya, wanita muslimah khususnya, dia ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihain, disebutkan dalam sahihain, ini Bukhari dan Muslim, kitab Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menemui istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hiya tabki. Jadi ketika itu Aisyah dalam keadaan menangis tatkala ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau menangis? Ya, karena, ya, disebutkan di sini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis tersebut beliau menangis li'annaha hadat ayyamal hajj. Karena dia, Aisyah radhiyallahu taala anha, menangis karena dia mengalami haid saat berada di hari-hari haji. Yang artinya dia tidak bisa melakukan, ya, ibadah hajinya dengan baik, dengan maksimal. Ya, di antaranya dia tidak bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Karena di antara syaratnya tawaf adalah dalam keadaan suci. Kemudian disebutkan di sini fasallaha wa azzaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk di sana kemudian menghibur istri beliau ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya ini merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan dari Adam. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada ibunda kita, bahwasanya adanya haid, ya, yang menimpa perempuan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan, ya, bukan kepada umat Islam saja, akan tetapi kepada seluruh kaum perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang beriman, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Apapun, ya, keadaannya, sebagaimanapun beratnya, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus menerima ketetapan yang sudah diberikan ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa akhbaraha bima taf'aluhu fi hajjiha wa ma la taf'aluhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan hal tersebut, akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa-apa saja yang harus dia lakukan saat dalam keadaan haid, ya, dan apa-apa saja yang tidak dia lakukan, ya, pada hari-hari hajinya tersebut.
Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah poin yang pertama. Apa poin pertama tadi, Ibu-ibu? Harus menerima ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dijalani ataupun yang dirasakan oleh kaum muslimat itu merupakan sebuah beban yang sangat berat. Tapi yang pertama-tama kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua disampaikan oleh penulis di sini, minal basyairil lati tasurul mu'mina wal mu'minah. Dan di antara kabar gembira kepada seseorang mukmin maupun mukminah. Yang kedua ini merupakan kabar gembira. Ini bukan cuman untuk kaum mukminah saja, bukan untuk kaum muslimat saja, tapi juga untuk kaum muslimin. Apa itu? Annal insana idza kana mu'tadan ala amalin salih thumma tarakahu li'udhrin fa inna Allah 'azza wa jalla yu'tihi ajra dzalikal amal walau lam ya'malhu. Apa itu? Berita gembira tadi yang diberikan kepada seorang mukmin maupun mukminah, bahwasanya seseorang mukmin maupun mukminah apabila dia sudah terbiasa mengerjakan sebuah amalan soleh, kemudian dia meninggalkan amalan tersebut karena sebuah uzur. Seorang mukmin ataupun mukminah yang sudah terbiasa melakukan sebuah amalan, kemudian di suatu ketika dia tidak bisa melakukan amalan tersebut atau dia meninggalkannya li'udhrin. Karena apa? Karena adanya uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala dari amalan tersebut walaupun dia tidak melakukannya ketika beruzur tersebut. Ini poin yang kedua. Artinya apa? Disebutkan di sini bahwasannya kabar gembira untuk seorang mukmin maupun mukminah, kaum muslimin maupun muslimat, apabila dia sudah terbiasa melakukan sebuah amalan ibadah. Akan tetapi suatu ketika dia terhalang, tidak bisa melakukan amalan tersebut karena uzur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan bagi dia pahala dari amalan tersebut walaupun dia tidak mengamalkannya. Sebagai contoh, seorang perempuan, seorang wanita dari kaum muslimat yang sudah selalu senantiasa membiasakan salat fardu 5 waktu. Ini merupakan amalan-amalan wajib. Atau kita contohkan mungkin amalan-amalan sunnah misalnya. Amalan-amalan sunnah. Seorang perempuan yang biasa membiasakan salat rawatib muakkad misalnya. Baik itu 12, baik itu yang 10 rakaat ataupun yang 12 rakaat. Salat rawatib adalah salat-salat yang mengiringi salat fardu 5 waktu. Akan tetapi karena sebuah uzur pada dirinya, karena dia tidak bisa melakukan hal tersebut karena haid misalnya, atau dalam keadaan nifas, atau dalam keadaan bersafar misalnya. Ini mungkin banyak terjadi juga kepada kaum muslimin juga, misalnya dari laki-laki, tatkala safar, mungkin dia tidak bisa melakukan amalan-amalan ini lagi. Yang biasanya ketika dalam keadaan mukim, keadaan mukim artinya dalam keadaan tidak bersafar. Dia senantiasa membiasakan sholat rawatib tadi. Maka suatu ketika dia dalam keadaan bersafar dan dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatatkan bagi dia pahala melakukan sholat rawatib tadi. Itu merupakan salah satu contohnya. Atau mungkin contoh lain berpuasa. Seorang perempuan, ataupun ini enggak cuman pada kaum muslimat saja, tapi juga kaum muslimin. Seseorang yang membiasakan puasa misalnya.
ya, yang membiasakan melakukan puasa Senin dan Kamis. Nah, kemudian pada hari Senin itu, ya, atau pada hari Kamis di suatu pekan misalnya, dia tidak bisa melakukan puasa tersebut karena bersafar juga misalnya, atau karena sedang didatangi oleh tamu, misalnya ada saudara yang berkunjung dari jauh, ya. Atau uzur-uzur lainnya karena sakit misalnya, sehingga dia pada pekan tersebut tidak bisa menunaikan puasa Senin Kamis yang biasa dia tunaikan tadi. Maka hal seperti ini, karena dia sudah biasa melakukan hal tersebut sebelumnya, maka dia akan tetap dicatatkan telah melakukan amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa hadza min fadlillah. Beliau melanjutkan bahwasanya inilah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum mukmin maupun mukminah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis-hadis yang menjadi dalil dari poin yang kedua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang hamba sakit atau dia dalam keadaan safar, kutibalahu, dituliskan bagi dia pahala dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan saat dalam keadaan mukim tadi, ya, atau tidak bersafar, dan juga dalam keadaan sehat tadi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dari ini kita dapati bahwasanya seseorang yang sudah terbiasa dengan sebuah amalan yang dia kerjakan, ya, dalam keadaan sehatnya, dalam keadaan mukimnya, dalam keadaan, ya, dimudahkan oleh Allah, maka dalam keadaan-keadaan yang sempit, keadaan-keadaan yang dia beruzur tidak bisa menunaikan amalan tersebut, akan tetap dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan tidak beruzur tadi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang lain yang dibawakan oleh beliau di sini dari sahabat Anas. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kembali dari perang Tabuk. Falamma dana minal Madinah, maka tatkala beliau sudah dekat dari kota Madinah, beliau berkata, qal inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Qal wa hum bil Madinah habsuhum al-uzur, rawahul Bukhari. Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah, ya, suatu ketika kembali dari perang Tabuk. Ya, tatkala sudah dekat dari kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di sana atau di kota Madinah, ya, terdapat beberapa kaum atau beberapa golongan dari kaum muslimin, ya, masirtum masiran, ya, tidaklah kalian, ya, berjalan, ya, dalam sebuah perjalanan perang ini, wala qata'tum wadian, ya, kalian menempuh sebuah lembah, ya, atau perjalanan yang kalian tempuh ini, ya, baik melewati sebuah lembah, gunung dan segala macamnya, illa kanu ma'akum, ya, melainkan mereka seakan-akan bersama dengan kalian, ya, tidaklah kalian, ya, yang menempuh perjalanan sekarang ini, ya, apapun perjalanan yang kalian tempuh dalam perang ini, ya, sejatinya mereka yang ada di kota Madinah ketika itu, ada beberapa kaum, seakan-akan mereka bersama kalian. Kemudian para sahabat pun keheranan. Mereka pun bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahum bil Madinah, bukankah mereka berada di kota Madinah?
Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, wahum bil Madinah, ya mereka di kota Madinah, habsuhumul uzru, akan tapi uzur sedang menghalangi mereka, sehingga apa? Sehingga mereka tidak ikut bersama kalian. Jadi dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita dapati bahwasannya sebenarnya kaum muslimin yang ada di kota Madinah ketika itu, yang mereka tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya, sejatinya mereka ingin ikut berperang bersama kaum muslimin yang berangkat ke Tabuk ketika itu. Ya, namun karena mereka mendapati uzur, ya tidak bisa ikut bersama mereka, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala, ya seakan-akan mereka ikut bersama kaum muslimin, ya, dalam perang Tabuk ketika itu. Baik kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa dalil yang disampaikan oleh beliau pada poin nomor 2 ini. Apa tadi poin nomor 2 ini para ibu sekalian? Bahwasanya kabar gembira, seorang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, kemudian dia terhalang oleh sebuah uzur misalnya, tapi dia tetap akan mendapatkan, ya, pahala dari amalan tersebut walaupun dia tidak melakukannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yajuzu lil mar'atil haid bittifaqil ulama an ta'budu rabbaha bid-du'a'i wa dzikr. Bagi seorang perempuan yang berhalangan, beruzur, ya, haid diantaranya, ya, dibolehkan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa'alal mar'atil mu'minah, dan bagi seorang perempuan yang mukmin, antamla'a waqtaha bid-du'ai wa bidzikrillahi bi anwa'iz dzikr. Dan seorang perempuan mukminah, seorang perempuan yang beriman, maka dia bisa mengisi waktunya tatkala beruzur ini, tatkala mendapatkan uzur ini, baik itu haid misalnya ataupun nifas, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dan bisa juga dengan berzikir dengan macam apapun zikirnya. Ya, katasbihi wa tahlili wa takbiri wa tamhidi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu dengan zikir seperti tasbih atau seperti bertahlil, bertakbir atau bertamhid, mengucapkan tamhid, ya, alhamdulillah, ya, atau dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dilakukan oleh seorang kaum muslimat, ya, tatkala mereka berada dalam keadaan beruzur tadi. Nah, maka dari ini kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika, ya, seorang perempuan, ya, berada dalam keadaan haid, ya, mestinya, ya, tetap untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang seperti ini. Walaupun pada asalnya seperti poin yang nomor 2 tadi kita dapati bahwasanya mereka sejatinya tetap mendapatkan pahala seperti apa yang mereka kerjakan dalam keadaan tidak beruzur tadi. Ya, namun sejatinya sebagai seorang perempuan, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berilmu, ya, hendaknya dia tetap mengisi waktu-waktu dia ataupun hari-hari dia saat berhalangan ini, saat mengalami uzur ini, dengan amalan-amalan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir dan berdoa. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Baik, kita akan berpindah kepada poin yang keempat. Sejatinya masih ada beberapa penjelasan lagi di bawahnya, tapi melihat waktu yang terbatas, sepertinya Ana harus membacakan poin-poin intinya saja dan membaca beberapa penjelasan-penjelasan yang kita anggap penting dan bisa menjelaskan poin-poin tersebut. Baik kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat. Yajuzu lil mar'atil haid wa misluha an-nufasa an taqra'al Qur'ana. Diperbolehkan bagi seorang perempuan yang mengalami haid, wa misluhan nufasa. Begitu juga bagi seorang yang dalam keadaan nifas.
Apa itu? An taqra'al Qur'an. Untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Wa hadza madhhabul Imam Malik wa riwayatun anil Imam Ahmad wa ikhtaraha jam'un minal ulama minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini merupakan pendapat dari madhab Imam Malik, kemudian juga beberapa riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang mana mereka mengatakan bahwasannya ya, para ulama ya, secara umum ya, kebanyakan para ulama di antaranya di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ataupun pendapat yang diambil dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwasanya membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang mengalami uzur tadi, baik haid maupun nifas, itu diperbolehkan. Wa mimma yanbaghi at-tanbihu ilaih. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anna masal mushaf la yajuzu illa lil mutatahhir. Ya. Namun ya, memegang mushaf lah yang tidak diperbolehkan bagi mereka. Ya, jadi bagi seorang perempuan yang haid maupun nifas ataupun beruzur syar'i ini, kita bilang mereka diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, namun tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf. Ya, ini penting ataupun perlu untuk dibedakan ya, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca Al-Qur'an tidak harus selalu dengan memegang mushaf. Ya, membaca Al-Qur'an tidak harus selalu dengan memegang mushaf. Bisa saja dengan cara kita membaca ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin ada misalnya ditaruh di dinding. Ya. Atau ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin ada ditaruh misalnya pada papan-papan pengumuman misalnya, ya, atau tempelkan di depan masjid, ya, pada papan pengumuman, papan informasi dan lain sebagainya. Nah, membaca kalau di sana ada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian bagi seorang perempuan yang dalam keadaan beruzur ini, mereka tetap diperbolehkan untuk membacanya. Inilah pendapat yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama. Namun yang tidak diperbolehkan itu adalah memegang mushafnya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidaklah ya, di Al-Qur'an itu ya, disentuh kecuali oleh orang-orang yang dalam keadaan bersuci saja. Nah, walidha fa inna 'alal mar'ati al-haid antal bisa qafazan, ya. Dan oleh karena itu boleh bagi seorang perempuan ya, memegang mushafnya, namun dengan dilapisi oleh kain misalnya, ataupun sarung tangan. Ya. Atau taharrukul mushaf biqalamin au nahwihi. Atau boleh juga ya, misalnya bagi seorang perempuan untuk membuka mushaf yang ingin dia baca tadi, ya mungkin dia tidak memakai alas tangan misalnya, tidak memakai sarung tangan dan lain sebagainya, dia tetap boleh membukanya dengan cara apa? Mungkin dengan bantuan pena, pensil, atau memang ada alat khusus yang bisa digunakan untuk membalikkan mushaf Al-Qur'an ini. Nah, ini diperbolehkan. Au taqra'u minal ajhizah. Atau perempuan yang haid ataupun nifas, dia diperbolehkan juga membaca Al-Qur'an ini dari perangkat elektronik, dari HP misalnya, dari tablet, dari laptop, ya. Au minal masahifil mustamilah ala tafsiril Qur'an, juga diperbolehkan untuk memegang mushaf yang di dalam mushaf itu, ya, ini sebenarnya bukan disebut mushaf lagi, tapi kitab-kitab tafsir. Jadi kalau kita perhatikan, ada di antara kitab-kitab tafsir, ya, yang apabila kita buka, di dalamnya kita dapati ada ayat Al-Qur'annya di tengah, ya. Ibu-ibu sekalian, pernah dilihat? Ya, maka kitab-kitab tafsir yang seperti itu, ya, walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an, nah, kata para ulama, kalau seandainya tafsirnya jauh lebih banyak, ya, tafsirnya jauh lebih banyak dibanding ayat-ayat Al-Qur'annya, ya, maka ini lebih dianggap sebagai kitab tafsir yang ada mushaf, yang ada Al-Qur'annya, bukan dianggap sebagai mushaf Al-Qur'an yang sebagaimana yang ada pada kita. Nah, sehingga apabila seperti itu, kitab tafsir yang di dalamnya ada Al-Qur'an itu boleh
dipegang ya dan disentuh oleh seorang perempuan yang sedang haid maupun nifas. Fa inna massaha jaizun. Nah, disebutkan di sini, maka kitab-kitab tafsir tadi yang ada mushaf ataupun Al-Qur'an di dalamnya, maka menyentuhnya diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik, poin yang berikutnya. Wa minal a'mali shalihah. Ini poin yang keberapa, Ibu? Poin yang kelima. Ya, kita ulang lagi agar tidak lupa. Yang pertama apa? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu, bahwasanya seseorang yang biasa melakukan sebuah amalan, ya, tatkala dia mendapatkan uzur, dia tetap bisa mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, diperbolehkan beribadah dengan ya, memperbanyak doa ataupun berzikir. Ya, ini poin yang ketiga tadi ya, kita bahas cuma sedikit. Kemudian poin yang keempat, diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi perlu dibedakan antara memegang Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Poin yang kelima, ini poin yang ketiga terakhir, nah, sebagaimana kita sebutkan, ya, poin-poinnya tidak banyak, ya, karena hanya mencakup atau berada pada 8 halaman saja. Baik, poin yang kelima, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif di sini, penulis di sini berkata, "Wa minal a'mali shalihah qira'atul kutubin nafi'ah allati tufidul ilma wa tuzidul imana wa tuqarribu minallahi la siyama kutubas sunnah." Dan di antara amal-amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang yang beruzur tadi, di antaranya adalah membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, yang mengandung ilmu-ilmu syar'i, ya, ataupun buku-buku yang bisa menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama kutubas sunnah. Apalagi buku-buku hadis, ya, ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian tidak terlarang, bahkan dianjurkan. Ya. Kenapa ini masuk disebut dalam amal saleh, ya, amal-amal soleh? Ya, karena memang ya, membaca buku-buku, ya, hadis-hadis, ya, buku-buku yang bermanfaat lainnya, ini merupakan masuk dalam kategori apa, Ibu? Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Nah, dan menuntut ilmu itu tidak harus, ya, yang menjadi syarat dalam menuntut ilmu tidaklah harus dalam keadaan suci dari haid maupun nifas. Ya, walaupun seseorang dalam keadaan berjunub, ya, baik junub, berhadas kecil ataupun berhadas besar, maka tidak menuntut ilmu, ya, itu bukan menjadi halangan bagi mereka. Baik. Wa min ajalliha wa afdaluha wa afdaliha wa a'dhamiha barakatan wa naf'an Sahihul Bukhari. Dan di antara buku-buku yang mungkin sangat bermanfaat, ya, yang lebih memiliki keutamaan yang besar, ya, manfaatnya lebih banyak, ya, disebutkan di sini Sahihul Bukhari, ya, hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari, wa Sahihul Muslim, dan kitab hadis-hadis dari kitab Sahih Muslim, wa Riyadhus Shalihin Nawawi, kemudian dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, wa ghairuha katsirun walhamdulillah, dan selain dari kitab-kitab yang disebutkan oleh penulis di sini. Intinya, ya, kitab apapun itu, ya, buku-buku apapun itu yang menambah manfaat, ya, yang menambah keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi opsi, ya, menjadi pilihan bagi seorang kaum muslimat, ya, yang berada dalam keadaan beruzur tadi. Ya, walhamdulillah. Baik, ini poin yang kelima. Apa itu, Ibu? Membaca buku-buku yang bermanfaat. Poin yang keenam, al-amalu shalihah fil ashril awakhir la taqtasiru ala dzikri wa tilawati wa shalah. Amalan-amalan soleh, ya, pada 10 hari terakhir. Nah, ini 10 hari terakhir ini setelah baca-baca tadi, sebenarnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, mungkin penulis di sini yang menulis kitab ini, ya, pada bulan suci Ramadan. Ya, atau mungkin memang disengaja untuk dipublish gitu pada bulan Ramadan. Ya, sehingga menekankan di sini pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. La taqtasiru ala dzikri wa tilawati wa shalah. Ya.
Amalan-amalan soleh ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak hanya terbatas pada zikir, tidak hanya terbatas pada tilawah, dan tidak hanya terbatas pada solat-solat saja. Bal hiya a'ammu min dzalika, akan tapi lebih luas dari yang disebutkan tadi. Bukan hanya zikir saja, bukan hanya tilawah Al-Qur'an saja, juga bukan hanya salat saja. Apa contohnya? Fas-shadaqatu, sedekah. Wasilatur rahim, dan silaturahim, ya, silaturahmi dalam bahasa kitanya. Wa ziyaratul mardha. Nah, dan mengunjungi orang sakit. Wa khidbatun nasi ihtisaban lil ajr, ya. Kemudian membantu manusia dengan berharap pahala ataupun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal i'dadu lil 'idi, kemudian menyiapkan ya untuk Id, ya, salat Id ataupun hari Id ini juga dimasukkan oleh penulis di sini. Bil musabaqatin nafi'ah, ya, dengan kegiatan-kegiatan ataupun perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ya. Semua hal tersebut, ya, semua kebaikan tersebut, ya, itu merupakan ya, amal salihah, ya, amal-amalan yang baik yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah, ya, yang berada dalam keadaan beruzur tadi. Ya, semua yang disebutkan di sini itu bisa dia lakukan sebagai pengganti dari amalan yang tidak bisa dia kerjakan saat dalam keadaan beruzur. Jadi ini poin yang ke-6, bahwasanya amalan soleh ya, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimat ya, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak hanya terbatas pada zikir, tilawah, dan sholat saja. Akan tapi semua bentuk kebaikan itu bisa mereka lakukan. Ya, dan jangan lupa, kalau seandainya itu merupakan amalan-amalan yang mubah-mubah saja, ya, amalan perbuatan yang sifatnya boleh saja, jangan lupa untuk diniatkan ihtisaban lil ajr. Apa itu, Ibu? Jangan lupa diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan sebagai ibadah, ya, agar sesuatu yang sifatnya mubah tadi, ya, dengan niat-niat yang benar, dengan niat-niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang sifatnya mubah tadi, yang sifatnya boleh tadi, bisa menjadi sebuah ibadah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, poin yang ke-7 yang bisa dilakukan oleh seorang kaum muslimat tatkala dalam keadaan beruzur syar'i ini. Disebutkan oleh penulis di sini, wa min afdalil a'mali fi hadhihi al-'ashri khidmatus sha'imin wal mu'takifin wa rawadil masajid. Ya, ini masih tentang 10 hari terakhir ini sepertinya. Dan di antara amalan-amalan, ya, yang paling utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, apa itu? Khidmatus shaimin, ya, membantu orang-orang yang berpuasa, ya, dan orang-orang yang al-mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf, ya, wa rawadil masajid, ya. Ya, rawadil masajid ini disebutkan adalah perbuatan-perbuatan yang ada di masjid sepertinya ini. Nanti kita akan lihat lagi. Anda lupa terjemahnya apa. Kemudian kita lanjutkan. Fa in tayassara lil mar'ati an tusyarika fi taftiris shaimin wa khidmatil mu'takifin bi ayyi anwa'il khidmah, ya, kakayyi malabisihim wa nahwi dzalika fa hiya ala khairin wa ajrin wa birrin. Nah, maka bagi seorang perempuan, ya, yang tentu yang dalam berkeadaan beruzur tadi, ya, apabila dimudahkan bagi dia untuk ikut serta dalam membantu orang-orang yang berpuasa, seperti yang menyiapkan iftar misalnya, menyiapkan perbukaan, atau membantu kebutuhan orang-orang yang beriktikaf, ya, dengan segala macam ataupun segala bentuk bantuan. Ya, seperti apa ini disebutkan, kakayyi malabisihim, ya, seperti mencuci pakaian mereka, ya, melipat pakaian mereka misalnya, menjemurnya, ya, karena mereka harus fokus dengan ibadah mereka, ya, selama beriktikaf. Wa nahwi dzalika, ya, dan contoh-contoh lainnya
ya, fahiya ala khairin wa ajrin wa birrin. Itu semua merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan. Ya. Ya, semua itu yang sekali lagi itu sifatnya baik, positif, maka itu bisa dilakukan oleh seorang muslimah yang berada dalam keadaan beruzur tadi. Nah, sebagaimana kita sampaikan di poin yang sebelumnya, walaupun amalan-amalan tersebut sifatnya mubah, selama dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama dia niatkan untuk mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah amalan yang dia lakukan tadi akan dijadikan sebagai sebuah amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di paragraf yang terakhir beliau mengatakan, "Hadza ma tayassara fi hadhil ajalah wa man nadhara wajada al-mazid wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad." Dan inilah yang bisa dilakukan dengan cepat dalam kesempatan ini. Ya, artinya inilah yang bisa dituliskan oleh beliau, ya, dalam tulisan yang sangat-sangat ringkas ini. Waman nadhara, dan barang siapa yang merenungkannya, ya, memerhatikan setiap poin-poin tadi, memahami setiap poin-poin tadi dengan sebenar-benarnya, ya, maka wajadal mazid, dia akan mendapati sesuatu yang lebih. Ya, walaupun pembahasannya cuma 7 poin saja, ya, dengan hanya 8 halaman saja. Ya, bagi seseorang yang bisa merenunginya, memahaminya dengan baik, ya, mentadabburinya apa yang disampaikan oleh beliau ini, maka dia akan mendapatkan lebih dari itu. Ya, wabillahi taufik, ya, pertolongan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, dan semoga salawat dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang amalan-amalan, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang tatkala dia berada dalam keadaan beruzur syar'i. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari apa yang sudah kita baca tadi, ya, Allah terima sebagai sebuah kebaikan, ya, dalam rangka menuntut ilmu ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan kemudahan untuk kita untuk mengamalkannya. Karena sejatinya ilmu yang sudah kita dapatkan namun tidak bisa kita amalkan, ya, tentu itu merupakan sesuatu yang mungkin saja tidak ada berkahnya, ya, ataupun kurang manfaatnya. Sejatinya ilmu yang sudah kita dapati baiknya untuk kita amalkan, dan apabila kita sudah bisa mengamalkannya, ya, maka tugas kita berikutnya adalah mengajarkannya dan mendakwahkannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, pada kajian muslimah ini, yang semoga, ya, pada poin-poin yang disampaikan tadi, ya, bisa menambah sedikit banyaknya wawasan kita, ataupun mungkin mengingat apa-apa yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan untuk bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? Baik, insyaallah kita akan buka setelah kita tutup ini, insyaallah, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.